Ya, selamat malam Nirwan Kasim. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera, sampaikan waktu dan tempat saya berikan kepada Anda. Silakan. Ya. Silakan. Ada yang saya mau pertanyakan. Apa itu Bang? Yohanes 4 ayat nomor 22. Yohanes 4 ayat 22. Baik. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22 ya. Iya. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Kata menyembah di sini itu sebenarnya kalau kita cek bahasa aslinya itu berbakti ya Bang ya. Ini salah satu terjemahan LA itu memang banyak yang kurang ini ya. Beribadah ini sebenarnya. Kami beribadah kepada apa yang kami kenal. Kamu beribadah kepada apa yang tidak kamu kenal. Dan kami beribadah kepada apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Silakan Bang, pertanyaan Abang apa? Yang itu kan perkataan Yesus. Betul, betul sekali. Di dalam bahasa Inggrisnya, ini saya cek ya. Worship, you people, orang-orangmu, kalian maksudnya, worship what you do, not know. Nih ya, saya cek ya, saya balikin kamera saya. Ini Bang ya. Oke, kelihatan ya ini. Kalau bahasa aslinya nih ya, nih. Kamu menyembah. Nah, kata menyembah ini, sebenarnya kata menyembah itu tidak tepat Bang. Sebenarnya berbakti atau beribadah. Worship bahasa Inggrisnya. Ah ini. Proskuneo. Ah itu Bang. Nih ya, kalau proskuneo itu diartikan nih Bang nih ya. Worship, berbakti. Ya, berbakti. Beribadah. Seperti itu. Atau bahasa Arabnya itu ya beribadah. Abada. Silakan Bang. Yang jadi pertanyaan saya itu kan perkataan Yesus. Betul. Iya. Dia kan mengatakan tentang menyembah. Betul. Siapa yang disembah di situ? Bapa di surga Bang. Iya. Bapa di surga itu siapa? Bapa di surga itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Berarti Yesus ini utusan. Betul. Utusan dari Bapa di surga. Terus kenapa di kampung saya mereka mengatakan Tuhan Yesus? Karena kata Tuhan itu bisa ditujukan kepada siapapun yang kepadanya Anda takluk, patuh, dan tunduk. Contoh Bang, di dalam bahasa Jawa, saya kasih contoh Bang ya. Ini memang masalah kita itu ada di sini Bang. Makanya banyak orang Islam dan Kristen sama-sama awam tuh berdebat begitu. Gini, saya kasih contoh Bang ya. Orang Jawa, mereka punya kosakata Gusti. Nah kata Gusti ini Bang, kalau misalnya mereka memanggil yang di langit sana, Bapa di sorga, itu dia panggil Gusti. Tapi orang yang duduk di singgasana raja dipanggil juga Gusti. Jadi kata Tuhan itu Bang, sebenarnya bahasa Jawanya itu Gusti. Makanya ketika kata itu ditujukan kepada Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Karena di dalam pikiran kalian Bang, kata Tuhan itu selalu merujuk kepada Bapa di sorga. Padahal kata itu juga bisa ditujukan kepada orang lain. Arti Tuhan itu sebenarnya Tuan Bang. Kata Tuhan dengan kata Tuan itu kata yang sama. Tahu. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Itu kata yang sama, Bang. Begitu juga kata Tuhan dengan kata Tuan.
Jadi Bapa di sorga itu juga Tuhan, Gusti. Yesus juga Tuhan atau Gusti. Begitu, makanya sering saya bilang Bang, bahwa Tuhan kalian, Rob kalian itu adalah Muhammad dan Allah. Dan itu sudah banyak diakui. Pendebat-pendebat Muslim yang kelas-kelas senior Bang, itu sudah mengakui itu. Tuh, Bang Edis jangan dulu lari ke situ. Nah, silakan. Yesus kan mengatakan begini. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan berarti langit dan dua bumi. orang. Iya. Begini, makanya Kalau saya aku bilang. bersyukur kepada aku, berarti dia satu. Iya, inilah Bang yang saya bilang Bang. Abang ini sebenarnya harus mendebat orang-orang yang punya paham oneness, Pentakosta. Orang-orang seperti Mikana itu Bang. Jadi gini Bang, yang sering salah alamat tuh begini. Kalian sering mengira bahwa orang Kristen itu punya paham bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri. Jadi Yesus itu sebenarnya ngomong sama dirinya sendiri. Misal begini Bang ya. Misal begini. Orang Kristen, ya, Yesus utusan Tuhan kan? Ya. Terus kenapa dia kok Tuhan? Masa dia ngutus dirinya sendiri? Masa Tuhan ngutus Tuhan diri? Bukan gitu Bang. Ini makanya saya bilang kita itu sering salah paham di sini. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus dengan kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa bukan berarti Yesus dan Bapa itu orang yang sama. Tidak Bang. Sama seperti misalnya orang Jawa. Orang Jawa ketika bertemu dengan rajanya, dia panggil Gusti. Gusti, siap menerima titahmu Gusti katanya. Tapi ketika dia panggil yang di surga, Gusti juga. Bukan berarti yang duduk di singgasana itu adalah yang di surga sana. Biar kita tidak salah paham Bang. Nah inilah orang-orang ketika baca Bible banyak sering tidak mengerti ini. Contohnya Rudi Iskariot. Rudi Iskariot itu punya paham begini. Di Lukas pasal yang kedua, nih. Lukas 2 ayat 22 ya, saya bukakan Bang ya. Saya kasih contoh Bang, contoh-contoh biar Anda tidak salah mengerti. Waktu saya bilang Yesus bukan Tuhan, maksudnya Yesus Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Nih ya, Lukas 2 ayat 22. Supaya kita itu betul-betul memahami iman kekristenan dengan benar. Lukas 2 ayat 22. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Biar Abang paham nih Bang. Biar Abang tidak punya paham seperti Rudi Iskariot yang ngaku ngomongnya mulutnya Tritunggal tapi otaknya Wanes. Nah, lihat nih Bang ya. Kelihatan ya Bang ya? Ini Lukas pasal yang kedua ayat 22. Kita bahas 21 dan 22 ya. Nih. Dan ketika genap 8 hari dan ia di sini adalah Yesus ya Bang ya. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan Bang, ayat 22-nya ya. Dan ketika genap waktu Pentakosta, mereka membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kata Tuhan di sini Bang, ini bukan merujuk kepada Yesus, ini merujuk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Makanya saya bilang Yesus bukan Tuhan, Tuhan yang ini maksudnya. Cuman banyak orang-orang bengak tidak ngerti juga. Makanya saya bilang begini. Makanya yang begini Bang. Makanya yang sering kalian salah pahami itu kan di situ Tuhan. Berarti Tuhan itu ya memang satu Bang, ya satu. Makanya Bang Anda harus mengerti dulu Tuhan itu apa sih? Karena Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia Bang. Bible itu ditulis dalam bahasa Yunani ketika perjanjian baru. Nah kata Tuhan itu Bang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi Tuhan. Nah kata Tuhan ini sering disalahpahami oleh orang.
Tuhan itu Tuhan, Bang, sama itu. Bapa di surga itu Tuhan, atau Gusti, atau Lord, atau Rob bahasa Arabnya. Kata Rob itu juga bisa untuk manusia, Bang. Kalau Yesus kan disunat, kata Bang Edis tadi, yang tertulis di Bang, jangan lari Injil dulu tadi. kemana-mana, Bang. Kita fokus dulu ke sini. Abang sudah paham belum di sini? Karena begini, Sebentar dulu, abang belum paham. Kalau belum paham lagi nanti saya benturin kepala saya ke ubin, Bang. Abang sudah paham belum maksudnya? kalau bagi saya tidak masuk akal ini. Masa? Berat. Iya. Sulit, berat. Yesus itu Tuhan. Iya, Bang, belajar lagi, Bang. Iya, belajar lagi. Nanti mumet kita sama-sama mumet kita di sini, Bang. Yang susah. Makanya teman-teman, di dalam terjemahan lama, itu kata Yesus, kata yang di Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Lalu terjemahan baru itu jadi Tuhan Yesus. Lalu orang Donditan bilang, lihat nih, di dalam terjemahan lama Tuhan Yesus. Sekarang jadi Tuhan Yesus, dari Tuhan menuju Tuhan. Tadinya Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Berarti Tuhan jadi Tuhan naik. Ini teman-teman, kesalahannya itu begini. Karena kata itu sebenarnya kata yang sama. Gitu loh. Nah, cuman banyak orang tidak paham ini. Makanya sekarang sering kita lihat nih, orang-orang Muslim berdebat, orang Muslim yang awam berdebat dengan orang Kristen yang awam. Contoh, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, baru pertama kali ketemu, baru pertama kali perempuan Samaria itu melihat Yesus, baru pertama kali. Berjumpalah mereka di sumur Yakub. Lalu apa kata perempuan itu? Tuhan, engkau tidak punya timba. Baru pertama ketemu itu, tapi perempuan itu sudah panggil Tuhan. Nah, kalau di dalam otaknya orang-orang Kristen yang awam dan Islam yang awam, dari mana dia tahu Tuhan? Karena kalian tidak tahu itu kata sebenarnya kata yang sama. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya sama. Begitu loh. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord. Bahasa Arabnya Rob. Bahasa Jawanya Gusti. Kalau nggak ngerti lagi ya sulit. Saya itu sudah menjelaskan loh. Makanya kita itu harus ngerti bahasa dan pengertian. Biar kita itu nggak salah memahami sesuatu. Makanya menuhankan itu apa? Apa sih maksud menuhankan itu? Kenapa kok kita harus menuhankan Yesus? Tertentu. Padahal ini salah. Menuhankan itu adalah sebuah tindakan bagaimana membuat diri kamu takluk kepada sesuatu itu. Bukan menganggap sesuatu itu partikel tertentu. Makanya di dalam Bible ada istilah menuhankan perut. Di dalam Al-Quran ada istilah menuhankan hawa nafsu. Makanya menuhankan adalah sebuah kata kerja. Menjadikan atau membuat sesuatu itu sehingga dirimu takluk dan dikuasai olehnya. Itu menuhankan. Jadi menuhankan hawa nafsu bukan menganggap hawa nafsu sejenis partikel tertentu. Menuhankan Bapa di surga bukanlah tindakan menganggap Bapa di surga itu partikel tertentu. Tidak. Tetapi membuat dia memerintah. Menuhankan Yesus juga sama. Membuat Yesus memerintah.
membuat dirimu takluk kepadanya. Menuhankan Roh Kudus juga begitu, membuat dirimu takluk kepadanya, membuat Roh Kudus itu memerintah. Makanya menuhankan Yesus, menuhankan Roh Kudus itu bukan musyrik, itu keinginan Bapa di surga yang mengutus Yesus. Begitu loh, makanya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim, bagi kemuliaan Bapa. Saya sudah menjelaskan ini berkali-kali. Kalau misalnya kalian tidak ngerti terus, tolong benturin lagi kepala kalian ke ubin. Susah ya, susah. Makanya teman-teman muslim, kenapa saya bilang bahwa dalam diskusi saya dengan muslim yang pintar-pintar, mereka sudah mengakui kok kalau mereka itu menjadikan Muhammad sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena mereka membuat Muhammad tuh memerintah hidupnya. Muhammad bilang kiri, kalian harus kiri. Begitu loh. Ya. Jadi kalau kalian diskusi dengan orang awam, ya memang akan debat kusir, nggak karu-karuan. Gitu loh. Orang memahami kata menuhankan saja kalian nggak ngerti. Ya, Pugu Alfana, silakan. Silakan Pugu. Ya, silakan. Halo, ketemu. Nah, ya. Sebelumnya saya mau nanya ya, saya mau nanya dulu ya. Ketika kita berbicara, jangan di situ memberikan statement yang kita sendiri nggak bisa untuk ngomong. Sedang kita sudah menemukan kebenaran dalam apa yang kita sampaikan. Jadi seakan kita yang bego gitu loh. Tolong kita gantian, oke? Silakan. Oke? Silakan. Ya, sekarang tadi kamu bilang katanya hadis sama kitab itu lebih percaya kitab kan? Bener kan? Orang itu pada prakteknya di lapangan, mereka tidak percaya Al-Quran, mereka percayanya kitab karangan ulama. Saya kasih contoh Bang ya, saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mencium batu ke Arab. Tapi yang umat muslim lakukan, mencium batu ke Arab. Itu bukti, itu indikasi bahwasanya umat muslim bukan mempercayai isi Al-Quran. Rujukan mereka bukan Al-Quran, tetapi kitab hadis. Konteksnya nggak bisa seperti itu. Oke, sekarang gini aja. Tadi kan sudah konteksnya udah nggak seperti. Sebentar, tadi gini loh, Pak, gini. Anda kan mengatakan. Gini aja. Tadi kita sudah ketemu intinya lebih percaya kitab daripada hadis. Oke ya. Ya. Sekarang kalau lebih percaya kitab, ini dari kitabmu ya, dari kitab Alkitab ya. Coba buka Matius 21:11. Matius 21 ayat 11. Baik, Matius 21 ayat. Ya satu-satu lah Bang. Kan satu aja belum, banyak. Satu-satu Bang. Kita kalau bahas sesuatu itu satu biar kelar Bang. Kita beresin dulu satu sampai kelar. Ada 12. Ya, ada 12. Maksudnya sambil buka ada 12 ya. Yang mengatakan Yesus adalah nabi. Bang, yang menolak Yesus sebagai nabi siapa, Bang? Coba mana? Matius berapa? Matius 21:11. Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Baik. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Terus, sebenarnya kalau ini argumenmu, Bang, kalau ini argumenmu itu kurang kuat. Ini kan orang-orang banyak mengatakan Yesus Nabi. Nanti kalau misalnya kamu bawa ini kepada orang Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Nabi, nanti ditolak mereka, Bang. Karena begini. Tapi kenapa? Bang, tenang Bang. Ini saya mau membela kamu. Dengarkan. Banyak orang Kristen yang tidak percaya atau tidak mau mengakui Yesus sebagai Nabi. Makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Bikin lagi nih. Loh iya Bang. Makanya kalau orang Kristen tidak percaya Yesus sebagai Nabi, makanya saya bilang orang Kristen itu begini. Ini udah tahun 2006. Nanti kontroversial lagi nih. Mas seru lagi. Begini Bang, tenang. Gini Bang. Banyak orang itu tidak pernah mempelajari Bible, tapi dia beragama Kristen. Itu juga terjadi di tengah-tengah umat muslim.
Makanya begini bang, forum ini diadakan untuk supaya orang-orang itu mengerti sebenarnya yang diimani sebenarnya itu apa. Kalau argumen Anda ini itu kurang kuat, saya akan tunjuk pengakuan dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia nabi. Perhatikan, itu kan orang banyak yang mengatakan dia nabi. Nanti ditolak orang Kristen kalau Yesus nabi kalau pakai ayat itu. Jangan itu, ya. Bentar. Saya tunjukkan. Coba abang buka Lukas 4 ayat yang 24. Ada di situ? Berapa? Lukas 4 ayat 24. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah, itu perkataan Yesus sendiri. Nah, kita baca konteksnya ya. Kita baca konteksnya. Saya bacakan konteksnya sebelum ke 24. Saya mulai dulu dari ayat 21. Lalu ia di sini adalah Yesus, mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang membenarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, ia Yesus ya, kepada mereka. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya, kata Yesus lagi kepadanya, kepada mereka ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepada kamu, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Dan ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Jadi di situ bang, bagaimana Yesus mengikrarkan dirinya sebagai nabi. Dia membandingkan, tenang bang, dia membandingkan dirinya dengan Elia. Elia seorang nabi, tetapi tidak satu pun orang Israel yang menerima berkat daripada Elia itu, melainkan seorang janda di Sarfat, bukan orang Israel. Nah begitu juga Yesus, ya, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Pertanyaannya, silakan. Yesus ya, kenapa menjadi Tuhan? Makanya bang, Tuhan itu apa bang? Tuhan itu, iya bang, di dalam Al-Quran kata kurios ini itu sepadan dengan kata Rob. Nah kata Rob ini bang, itu bisa ditujukan kepada Allah, juga bisa ditujukan kepada manusia. Ya. Di dalam Al-Quran kata Rob itu ditujukan juga kepada manusia. Nah ketika kata Rob ini ditujukan kepada Yesus, maksudnya bukan berarti Yesus itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Biar Anda paham iman kekristenan. Karena banyak orang Kristen juga gak ngerti ini bang. Banyak orang Kristen tuh nggak ngerti itu. Ini pertanyaan agak ngena nih, ya. Tadi gimana? Bang Edi sendiri bilang bahwasanya kan itu banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu toh, yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Nabi kan gitu toh, bener nggak? Gimana? Maksudnya gimana? Tadi kan Edi sendiri bilang katanya ini kan hanya kata-kata yang dimana banyak orang yang waktu itu seperti ini. Bilangnya apa tadi? Yang Matius tadi, yang Anda tujukan. Ya. Ya, Anda kan ingin membuktikan kepada saya bahwa Yesus di dalam Alkitab adalah seorang nabi. Dan saya tidak membantah itu bang, karena saya belajar Alkitab. Mungkin kalau Anda ngomong itu sama orang Kristen yang awam, dia akan bantah itu. Enggak, Yesus enggak nabi. Bahkan banyak orang Kristen enggak menerima Yesus manusia. Banyak bang. Sekarang
itu Bang, Anda harus bisa membedakan mana orang yang belajar Alkitab dengan mana orang yang tidak belajar Alkitab. Banyak orang Kristen tidak menerima Yesus sebagai manusia. Dia nggak mau Yesus bukan manusia, Yesus Tuhan pokoknya. Tuhan, bukan manusia. Banyak Bang. Karena mereka tidak tahu apa itu Tuhan. Karena di otak orang, gini Bang, kata Tuhan itu membentuk sebuah pengertian yang baru yang sama sekali bukan yang dimaksud dalam Alkitab. Kata Tuhan telah dipahami orang sebagai sejenis makhluk zat partikel tertentu. Itu Bang yang disalahpahami orang. Padahal kata Tuhan itu sebenarnya maknanya bukan itu. Tuhan itu maknanya Tuan. Kalau bahasa Arabnya Rob, artinya sesuatu yang memiliki kuasa, sesuatu yang memiliki power, sesuatu yang mengendalikan. Siapapun Bang, apapun bisa jadi Tuhan. Uang bisa jadi Tuhan. Setan bisa jadi Tuhan. Tergantung bagaimana, apakah, tenang dulu Bang, biar saya selesaikan. Apakah Anda membuat diri Anda dikuasai, dirajai, diperintah oleh sesuatu tersebut? Misal gini Bang, jika Anda membuat diri Anda takluk, patuh, tunduk kepada iblis, maka iblis itu menjadi Tuhanmu. Iblis itu menjadi Robmu. Dan kamu menjadi penyembah iblis. Dengan cara bagaimana seseorang menjadi penyembah iblis? Dengan cara melakukan kehendak-kehendaknya. Makanya banyak orang Bang, dia korupsi, dia berzina, dia mabuk-mabukan, dia bilang, yang penting saya nggak nyembah iblis. Saya masuk surga karena saya nggak menyembah iblis. Tenang Bang, tenang. Padahal sebenarnya segala perbuatan yang dilakukannya menurut Al-Quran dan menurut Bible itu adalah bentuk ibadah kepada iblis. Karena dia melakukan perintah-perintah iblis tersebut. Oke, sekarang gini, gantian ngomong ya. Karena silakan. Dengan kamu berbicara terus, seakan-akan kita tuh bodoh gitu loh. Kita nggak ada waktu untuk ngomong. Memang bodoh. Ya udah, silakan. Saya kembalikan. Silakan. Tadi kamu bilang katanya Muhammad SAW itu seorang Tuhan, Allah. Bang, Benar gak? saya tidak bilang Muhammad itu Allah Bang. Saya bilang Muhammad itu Robnya umat Islam. Dan yang mengakui itu bukan orang-orang Islam yang kunyuk-kunyuk. Bukan Bang. Ini, saya kasih tunjuk Bang ya. Siapa orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Itu pakar-pakar agama Islam Bang. Lawan-lawan debat saya yang merupakan pakar-pakarnya. Perhatikan. Yang pertama namanya Ar-Rashid. Perhatikan ini. Sorong jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Tuh satu, namanya Ar-Rashid. Dia mengakui bahwa Robnya umat Islam itu adalah seorang mayat. Karena memang dia tahu Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Kemudian, perhatikan. Bukan cuma 1-2 orang Bang. Saya kasih tunjuk lagi. Nih, ini namanya... Gantian. Jadi kalau kita diam saya kasih terus, tunjuk. ya benar, kita tuh tamu. Sebentar, saya kasih. Tapi kalau kita Bang, diam terus, biar Anda kita tahu. Bodoh, gitu loh. Anda kan mengatakan sekarang, Muhammad bukan Robnya umat Islam, betul? Ya, tapi kenapa umat kalian bilangnya Muhammad tadi ada bilang Tuhan, disembah dan sebagainya? Bang, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bang, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran tidak ada kata Tuhan. Karena Tuhan bahasa Indonesia. Quran bukan bahasa Indonesia, Bang. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu adalah Rabbi. Rob. Setuju? Sekarang saya nanya sebentar. Jadi jawabannya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan ya manusia juga Bang, dua-duanya. Bang, contoh Bang, kalau Anda ketemu orang Jawa, misalnya namanya Sujatmiko, ya. Gusti itu Tuhan atau manusia? Ya Gusti itu ya Tuhan ya manusia Bang. Gimana sih? Ini pertanyaan terakhir. Iblis itu lebih dosa mana? Sama manusia lebih dosa banyakan mana? Iblis atau manusia? Jawab dulu Dis ya. Alamak, Jang lari kemana-mana. Belajar dulu lah.